Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Indah Putri Setiani, 2. Anggi Hanindya Fikadila, 3. Eni Noviani, dan yang keempat Rizky Nurrohman. Kami akan menjelaskan materi mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Berikut penjelasannya. Saya Anggi Hanindya Fikadila dengan NIM 195221143. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang pertama, prosedur konsolidasi. Transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain 1. Prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. 2. Kondisi industri secara umum. 3. Nilai strategis bisnis. 4. Kualitas manajemen. Dan yang terakhir, tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Sebagai contoh, kita akan kembali menggunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1,5 miliar merupakan nilai wajar konsiderasian atau fair value consideration hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi dari PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2015 dengan jurnal investasi pada PT Andalas masuk ke debit sebesar 1,5 miliar. Kas masuk ke kredit sebesar 1,5 miliar untuk mencatat pembelian saham pada PT Andalas. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan seperti sebelumnya yang telah diperhitungkan, yaitu nilai investasi masuk ke kredit sebesar 1,5 miliar. Nilai buku yang dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa masuk ke debit sebesar 800 juta, saldo laba masuk ke debit sebesar 400 juta, total nilai buku masuk ke kredit sebesar 1,2 miliar. Selisih diferensial antara nilai investasi dan nilai buku yaitu 300 juta masuk ke kredit. Berdasarkan skema perhitungan tersebut, terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas yaitu sebesar 300 juta. Materi selanjutnya yaitu diferensial. Dapat dilihat gambar ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Kata kuncinya adalah diferensial dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau dialokasikan sebagai goodwill. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Setiani, NIM 195221135. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Untuk yang pertama, di sini kita akan melihat
bagaimana sisi diferensial tersebut akan dialokasikan ke dalam aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut, sehingga nanti memunculkan diferensial yang harus dialokasikan. Diferensial itu yang membedakan antara kondisi ketika kita mengakuisisi pada saat harga akuisisi sama dengan nilai tercatat dan pada saat kondisi harga akuisisinya tidak sama dengan nilai tercatat ekuitas, maka akan muncul diferensial. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan kontraktual, yang kedua, kondisi ekonomi, yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya, dan yang keempat, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen berikut ini. Yang pertama, liabilitas kontingensi, pajak penghasilan dalam PSAK 46, yang kedua, imbalan kerja dalam PSAK 24, yang ketiga, aset indemnifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham dalam PSAK 53, dan yang keempat, aset tersedia untuk dijual dalam PSAK 58. Atas diferensial yang muncul tersebut, dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Karena di sini si transaksi diferensial itu muncul, terjadi karena adanya transaksi antara induk dan anak, maka si transaksi diferensial tersebut nanti akan dilakukan eliminasi. Contohnya, dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta. Maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Di sini ternyata yang 50 juta itu merupakan aset yang mengalami perbedaan nilai, yaitu persediaan senilai 50 juta dan tanah senilai 250 juta. Karena di sini nilai wajarnya lebih tinggi, maka di dua akun tersebut yaitu persediaan dan tanah mengalami peningkatan nilai dari nilai bukunya. Sehingga di jurnal eliminasi itu persediaan dan tanah saldonya di debit. Tapi kalau perubahan nilai wajarnya lebih kecil, maka adanya penurunan. Sehingga pada saat kita melakukan eliminasi atas diferensial tersebut, si persediaan dan tanah itu akan dikredit jika si perbedaan itu lebih rendah. Nilai wajar dua akun tersebut lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Karena di sini lebih tinggi yaitu nilai persediaan dan tanah, maka si persediaan dan tanah itu menjadi di debit. Di kreditnya diferensial senilai harga tanah dan persediaan, yaitu 300 juta. Lalu di sini yang kedua, yaitu goodwill.
Diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. Dalam PSAK 22 tahun 2010, mengidentifikasikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengembali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Karena jika kita menggunakan nilai buku dan tidak menggunakan nilai wajar, maka goodwill tidak akan muncul. Jadi kalau kita tidak mengambil atau mengakuisisi perusahaan lain, di mana pada akuisisi itu ada perbedaan harga, si goodwill tidak akan muncul. Selanjutnya perhitungan goodwill. Dalam menghitung goodwill itu di mana kita harus menjumlahkan antara imbalan yang dialihkannya itu berapa, ditambah dengan kepentingan non-pengendalinya itu berapa, ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya, lalu dikurangi dengan jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui. Contohnya dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut, yakni jurnalnya goodwill pada diferensial senilai 300 juta, goodwillnya di debit 300 juta, diferensialnya di kredit senilai 300 juta. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Goodwill tidak diamortisasikan tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48. Nah, lalu di sini ada yang ketiga, yaitu adanya pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas investasi terjadi pada saat harga diskon atau bargain purchase. Kalau tadi itu kita membeli atau mengakuisisi aset bersihnya itu lebih besar sehingga menghasilkan goodwill, di mana nilai wajarnya lebih tinggi dibandingkan nilai aset bersihnya. Kalau pembelian dengan diskon, nilai wajar akuisisinya lebih rendah dibandingkan nilai aset bersih yang kita akuisisi. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Dalam ketentuan PSAK 22 revisi tahun 2010, mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Selanjutnya yaitu contoh soal pembelian dengan diskon. Sebagai ilustrasi, misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya.
atau nilai wajar dari aset bersih adalah 1,4 miliar, maka terdapat selisih 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Sebelum masuk jurnal, dapat kita lihat di sini bahwa disediakan laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015. PT Nusantara menyediakan nilai bukunya yaitu dengan total aset 7 miliar dan total liabilitas dan ekuitasnya juga 7 miliar, sedangkan PT Andalas menyediakan nilai buku dan nilai wajarnya. Nilai buku total asetnya 2 miliar dan liabilitas dan ekuitasnya nilainya juga 2 miliar. Dapat kita lihat di sini bahwa terdapat selisih. Selisih dari mana? Selisih dari nilai wajar kita kurangkan dengan nilai buku PT Andalas. Contohnya, persediaan 50 juta. 50 juta kita peroleh dari 400 juta dari nilai wajar, kita kurangkan dengan 350 juta dari nilai buku. Sedangkan yang 210 ini dari tanah, yaitu selisihnya 210, diperoleh dari 710 dari nilai wajar, kita kurangkan dengan 500 juta dengan nilai buku. Sehingga hasilnya 210. Selanjutnya, bangunan dan peralatan. Nilai wajarnya 340, kita kurangkan dengan nilai buku 400 juta. Karena di sini nilai wajarnya lebih kecil atau lebih rendah daripada nilai buku, maka selisihnya minus 60 juta. Selanjutnya, kita akan melakukan pencatatan jurnal. Yang pertama, mencatat pembelian saham PT Andalas. Dalam soal terdapat PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar, sehingga jurnalnya investasi pada PT Andalas didebit dan kreditnya kas karena membeli saham, yaitu senilai 1 miliar. Di kreditnya juga sama, yaitu 1 miliar. Kita ambilkan dari debitnya saja. Selanjutnya, jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Dengan jurnal, saham biasa PT Andalas didebit, saldo laba didebit, di kreditnya diferensial dan investasi pada PT Andalas. Saham biasanya diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas di bagian PT Andalasnya, yaitu saham biasa senilai 800 juta, saldo labanya senilai 400 juta. Sehingga diferensial di sini nilainya 200 juta, yaitu selisih antara jumlah saldo laba dan saham biasa dengan investasi, yaitu 200 juta. Di sini investasinya juga 1 miliar karena melakukan pembelian saham. Sama dalam jurnal pencatatan pembelian saham PT Andalas, yaitu di sini debit karena membeli. Lalu di sini investasinya PT Andalasnya berkurang karena melakukan konsolidasian. Yang ketiga yaitu jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ada harga akuisisi senilai 1 miliar, sedangkan nilai tercatat aset bersihnya 1,4 miliar. Itu kan menandakan bahwa nilai wajar akuisisi lebih kecil daripada nilai tercatat aset bersih, sehingga memunculkan goodwill negatif.
yaitu nilai wajar akuisisinya 1 miliar, kita kurangkan dengan nilai tercatat aset bersihnya 1,4, maka dihasilkan minus 400 juta, yaitu goodwill negatif atau keuntungan pembelian aset atau juga bargain purchase. Sehingga jurnalnya di debit persediaan tanah diferensial dan yang dikredit keuntungan pembelian aset. Yang pertama, persediaan. Karena persediaan dan tanah nilainya 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya, maka saldonya di debit, yaitu persediaan 50 juta dan tanahnya 150 juta. Selanjutnya diferensial kita kosongi dulu. Selanjutnya keuntungan pembelian aset, yaitu senilai 400 juta. Keuntungan pembelian aset ini juga dapat diganti akun, yaitu bargain purchase atau goodwill negatif. Sama saja, senilai 400. Karena minus jadi 400-nya di kredit. Sehingga diferensialnya di sini nilainya 200. Sama dengan 200. Di sini diferensialnya di kredit, maka saat mengalokasikan diferensial maka pindah di debit. 200 juta. Coba kita jumlahkan apakah sama jumlah antara debit dan kreditnya. Debitnya 400, kreditnya juga 400, berarti sama ya. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Berikut adalah ilustrasinya. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5 M. Diketahui bahwa nilai buku dari aset bersih PT Andalas adalah 1,4 M. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta. Yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Berikut adalah skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Diferensial senilai 300 juta, konsiderasi nilai wajar senilai 1,5 M, nilai wajar aset bersih senilai 1,4 M, nilai buku aset bersih senilai 1,2 M. Nilai buku aset bersih dapat dicari dengan cara total aset pada nilai buku dikurangi dengan total liabilitas dan ekuitas pada nilai wajar, atau saham biasa ditambahkan dengan saldo laba. Goodwill senilai 100 juta, kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi sebesar 200 juta. Berikut adalah laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015. Karena di sini terdapat nilai buku dan nilai wajar, maka dihitung selisihnya terlebih dahulu. Dan didapatkan selisih yaitu persediaan senilai 50 juta, tanah senilai 210 juta, bangunan dan peralatan senilai minus 60 juta. Selisih inilah yang akan dimasukkan dalam jurnal eliminasi pengalokasian diferensial. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya, maka jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Karena sebelumnya PT Nusantara membeli 1,5 M saham PT Andalas, maka jurnalnya adalah
Investasi pada PT Andalas didebit senilai 1,5 M, kas dikredit senilai 1,5 M. Selanjutnya adalah membuat jurnal eliminasi ekuitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saham biasa PT Andalas didebit senilai 800 juta, saldo laba didebit senilai 400 juta, diferensial didebit senilai 300 juta, dan investasi pada PT Andalas dikredit senilai 1,5 M. Selanjutnya membuat jurnal eliminasi pengalokasian diferensial. Persediaan senilai 50 juta, tanah senilai 210 juta, sebelumnya terdapat goodwill dan dicatat sebagai goodwill di debit senilai 100 juta, diferensial dikredit senilai 300 juta, dan bangunan dan peralatan dikredit senilai 60 juta. Karena sebelumnya PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas senilai 1,5 M, maka kas yang dicatat dalam kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi sebesar 100 juta. Dan muncul akun investasi pada PT Andalas di debit sebesar 1,5 M. Selanjutnya adalah memasukkan akun-akun yang terdapat dalam jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja konsolidasi saat setelah akuisisi pada bagian jurnal eliminasi. Persediaan didebit senilai 50 juta, tanah didebit senilai 210 juta, bangunan dan peralatan dikredit senilai 60 juta, goodwill didebit senilai 100 juta, investasi pada PT Andalas dikredit senilai 1,5 M, diferensial didebit senilai 300 juta, diferensial dikredit senilai 300 juta, saham biasa didebit senilai 800 juta, dan saldo laba didebit senilai 400 juta. Dan diperoleh total liabilitas dan ekuitasnya yaitu didebit senilai 1.860 juta dan dikredit senilai 1.860 juta. Selanjutnya adalah membuat konsolidasian pada kertas kerja konsolidasi dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo maupun dalam jurnal eliminasi. Selanjutnya adalah membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak. Untuk membuat laporan posisi keuangan, kita melihat akun-akun yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi pada bagian konsolidasian. Kas dan setara kas senilai 700 juta, piutang usaha senilai 850 juta, persediaan senilai 800 juta, tanah senilai 2.210 juta, bangunan dan peralatan senilai 3,34 miliar, akumulasi penyusutan senilai minus 600 juta, maka kita akan mengurangkannya diperoleh hasil yaitu 2.740 juta. Merek dagang senilai 400 juta dan goodwill senilai 100 juta. Selanjutnya adalah menghitung total aset
dan diperoleh total aset yaitu 7,8 miliar. Selanjutnya adalah mencatat akun liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari utang usaha, senilai 1,3 M, utang obligasi senilai 2 M, ekuitas terdiri dari saham biasa senilai 3 M, dan saldo laba senilai 1,5 M. Selanjutnya adalah mencari total liabilitas dan ekuitas. Dan diperoleh total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 7,8 M. Ternyata total aset dan total liabilitasnya adalah sama atau balance. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Karena kepemilikan penuh maka 50 juta dikalikan dengan 100%. Jurnalnya adalah cash di debit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 50 juta. Berikut adalah neraca saldo per 31 Desember 2015. Selama periode tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Laba bersih dapat dicari dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban. 875 dikurangi dengan 550 juta, dikurangi dengan 100 juta, dikurangi dengan 25 juta. Hasilnya adalah 200 juta. Karena kepemilikan penuh, maka 200 juta dikalikan dengan 100%. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta. Bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 200 juta. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama adalah menyesuaikan diferensial terkait persediaan jual. Karena kepemilikan penuh, maka 50 juta dikalikan dengan 100%. Jurnalnya adalah bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 50 juta. Yang kedua adalah menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Karena kepemilikan penuh maka 5 juta dikalikan dengan 100%. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta, bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 5 juta. Berikutnya adalah membuat perhitungan kepemilikan PT Nusantara dan PT Andalas pada 31 Desember 2015. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa kepemilikan PT Andalas sepenuhnya dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba, tanah, persediaan, bangunan, dan peralatan serta goodwill. Selanjutnya adalah membuat jurnal eliminasi untuk mencatat segala
pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan. Berikut adalah jurnal eliminasinya. Bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 155 juta. Dividen diumumkan dikredit sebesar 50 juta. Investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 105 juta. Selain itu, kita membuat jurnal eliminasi untuk mengakui munculnya diferensial dan adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Berikut adalah jurnal eliminasinya. Saham biasa PT Andalas didebit sebesar 800 juta, saldo laba didebit sebesar 400 juta, diferensial didebit sebesar 300 juta, dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 1,5 M. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, dan penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill. Berikut adalah goodwill sebesar 100 juta. Berikut adalah jurnal eliminasinya. Beban pokok penjualan di debit sebesar 50 juta, tanah di debit sebesar 210 juta, goodwill di debit sebesar 100 juta, bangunan dan peralatan di kredit sebesar 60 juta, diferensial di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya adalah membuat jurnal eliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusunkan. Berikut adalah jurnal eliminasinya. Akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan di debit sebesar 5 juta, beban penyusutan di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya adalah membuat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Masukkan akun-akun yang terdapat dalam jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja konsolidasian bagian jurnal eliminasi. Berikut adalah kertas kerja konsolidasiannya. Selanjutnya adalah laba bersih dan saldo konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian sebelumnya, dapat dilihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak adalah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.955 juta. Berikut adalah perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta dikurangi dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar minus 155 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta. Amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikurangi dengan penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar minus 50 juta. Maka diperoleh laba rugi konsolidasiannya sebesar 755 juta. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan PT Anak per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1,5 M. Laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta dikurangi dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta
ditambah posisi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar minus 50 juta, dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar minus 300 juta. Maka diperoleh laba rugi konsolidasiannya sebesar 1.955 juta. Selanjutnya adalah membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak. Akun yang dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk mengerjakan laporan posisi keuangan, kita lihat pada kertas kerja bagian konsolidasian. Yang pertama adalah aset, terdiri dari kas dan setara kas senilai Rp1,1 miliar. Yang kedua adalah piutang usaha senilai Rp1.175 juta. Selanjutnya adalah persediaan nilai Rp1.050 juta. Tanah senilai Rp2.210 juta. Bangunan dan peralatan senilai Rp3.340 juta. Akumulasi penyusutan senilai minus Rp870 juta. Selanjutnya menghitung selisih Rp3.340 juta dikurangi dengan Rp870 juta. Hasilnya adalah Rp2.470 juta. Merek dagang senilai Rp400 juta. Akumulasi amortisasi senilai minus Rp50 juta. Menghitung selisih antara merek dagang dan amortisasi. Akumulasi amortisasi Rp400 juta dikurangi Rp50 juta. Hasilnya adalah Rp350 juta. Dan terdapat goodwill senilai Rp100 juta. Selanjutnya adalah menghitung total asetnya dengan cara menjumlahkan seluruh akun-akun yang termasuk dalam aset. Dan diperoleh total asetnya yaitu Rp8.455 juta. Selanjutnya adalah liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari utang usaha senilai Rp1,5 M. Utang obligasi senilai Rp3M. Saham ekuitas terdiri dari saham biasa senilai Rp3M. Dan saldo laba senilai Rp1.955 juta. Selanjutnya adalah menghitung total liabilitas dan ekuitasnya. Dan diperoleh total liabilitas dan ekuitasnya sebesar Rp8.455 juta. Total aset dan total liabilitasnya sama yaitu sebesar Rp8.455 juta.
konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi. Berikut adalah neraca saldo pada tanggal 31 Desember 2016. Berdasarkan neraca saldo tersebut, PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Dan PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasi pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta. Dari nilai tercatat saat ini dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Atas informasi pada neraca saldo, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Yang pertama adalah mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Karena kepemilikan penuh, maka 250 juta dikali dengan 100%. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas di debit sebesar 250 juta dan pendapatan investasi dari PT Andalas di kredit sebesar 250 juta. Kedua adalah mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 100 juta dikalikan dengan 100%. Jurnalnya adalah kas di debit sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 100 juta. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Yang pertama adalah menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. 5 juta dikalikan dengan 100%. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas di debit sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 5 juta. Yang kedua adalah mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. 25 juta dikalikan dengan 100%. Jurnalnya adalah bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 25 juta dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 25 juta. Berikut adalah tabel perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas pada 31 Desember 2016. Berdasarkan tabel berikut, saldo awal diferensial adalah 255 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi. Dikarenakan selama tahun 2015 telah dilakukan penyesuaian berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan, serta penghapusan persediaan yang telah terjual. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, periode ini tidak terdapat alokasi diferensial kepada persediaan karena telah terjual. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk. Yang pertama adalah jurnal eliminasi untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas. Jurnalnya adalah bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 230 juta, dividen diumumkan di kredit sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 130 juta. Berikutnya adalah mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya adalah saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba di debit sebesar 550 juta, diferensial di debit sebesar 255 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 1 miliar 605 juta. Berikutnya adalah mengalokasi diferensial terhadap aset teridentifikasi. Jurnalnya adalah tanah di debit sebesar 210 juta, goodwill di debit sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan di debit sebesar 5 juta, bangunan dan peralatan di kredit sebesar 50 juta, diferensial di kredit sebesar 255 juta. Berikutnya adalah pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Jurnalnya adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan
di debit sebesar 5 juta, beban penyusutan di kredit sebesar 5 juta. Berikutnya adalah pengakuan penurunan nilai goodwill. Kerugian penurunan nilai di debit sebesar 25 juta, goodwill di kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya adalah membuat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Masukkan akun-akun yang terdapat dalam jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja. Dan diperoleh jurnal eliminasinya di total asetnya. Dan diperoleh jurnal eliminasinya, total liabilitas dan ekuitasnya di debit sebesar 2.225 juta dan di kredit sebesar 225 juta. Selanjutnya adalah membuat konsolidasian pada kertas kerja. Diperoleh nilai total aset adalah 9 miliar 80 juta dan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 9 miliar 80 juta. Konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengkonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kita kembali menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas. Merujuk kembali gambar 4.2 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli saham PT Andalas seharga 1.200 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta, sehingga dapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dilakukan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.200 juta. Jadi nilai investasi sebesar 1.200 juta. Nilai buku terdiri dari saham biasa dan saldo laba, didapat dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015. Saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta. Total nilai buku sama dengan 800 juta ditambah 400 juta. Jadi total nilai buku 1.200 juta. Tadi PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas. Jadi porsi kepemilikan yaitu sebesar 75%. Nilai buku atas kepemilikan diakuisisi yaitu sama dengan 1.200 juta dikalikan 75%. Hasilnya 900 juta. Perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku yaitu sama dengan 1.200 juta dikurangi 900 juta. Jadi hasilnya 300 juta. Selanjutnya, mencari akun-akun apa saja yang mengalami perubahan nilai dari nilai tercatat ke nilai wajarnya. Di sini ada persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Lalu mengalokasikan diferensial ke akun-akun yang mengalami perubahan nilai, yaitu persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Berdasarkan konsepnya, jumlah alokasi sama dengan selisih atau diferensial, sehingga total alokasinya harus memiliki nilai 300 juta.
maka alokasinya pada persediaan sebesar 50 juta, tanah sebesar 210 juta, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, dan sisa 100 juta dialokasikan ke goodwill. Selanjutnya menghitung amortisasi. Persediaan mengalami amortisasi penuh sebesar 50 juta, tanah tidak mengalami penurunan, bangunan dan peralatan mengalami penurunan 5 juta karena masa manfaatnya selama setahun, sehingga 60 juta dibagi 12 bulan, diperoleh hasil 5 juta. Jadi total amortisasinya yaitu 45 juta. Selanjutnya membuat jurnal umum. 1 Januari 2015 mengeluarkan kas untuk pembelian investasi PT Andalas senilai 1,2 M. Selanjutnya mengeliminasi saldo awal investasi. Saldo awal investasi sebesar 1,2 M, maka dieliminasi ke akun-akun ekuitas yaitu saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta. Karena kepemilikan sebagian, maka ada kepentingan pengendali pada saat jurnal eliminasinya sebesar 300 juta. Selanjutnya mengeliminasi diferensialnya. Tadi diferensialnya senilai 300 juta. 300 juta ini atas akun persediaan sebesar 50 juta, tanah 210 juta, dan goodwill 100 juta. Serta ada bangunan dan peralatan di kredit, karena bangunan dan peralatan di tabel amortisasi tadi memiliki nilai negatif sehingga dikredit. Selanjutnya membuat kertas kerja konsolidasian. Akun-akun pada jurnal ini kita pindahkan ke kolom eliminasi sehingga diperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas pada saat pembuatan laporan posisi keuangan sesaat setelah konsolidasi setelah akuisisi si anak atas induk yaitu senilai 8.100 juta. Berdasarkan kertas kerja ini, kita bisa membuat laporan posisi keuangan sebagaimana mestinya. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Berikut ini tabel neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Selanjutnya mengalokasikan laba anak yaitu PT Andalas. Saldo laba PT Andalas yaitu 200 juta. Dikalikan dengan kepemilikan 75%. Karena kepemilikannya sebagian, maka sisanya akan dialokasikan pada kepentingan non-pengendali sebesar 25%. Untuk amortisasi yaitu sebesar 45 juta dialokasikan ke kepemilikan karena yang mengakuisisi. Maka jumlah laba bersih PT Andalas yaitu sebesar 105 juta. Dividen anak perusahaan yaitu yang dibagikan yaitu senilai 50 juta. Karena kepemilikan sebagian maka 75% untuk kepemilikan yaitu senilai 37.500 dan 25% untuk kepemilikan non pengendali sebesar 12.500. Selanjutnya jurnalnya yaitu yang pertama ada penerimaan dividen dari anak sebesar 37.500, kas bagian debit dan investasi pada PT Andalas sebagian kredit. Mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, di mana laba memiliki nilai 200 juta karena kepemilikannya 75%
75%, maka dikalikan 75%. Menyesuaikan diferensial terkait persediaan. Persediaan negatif di bagian debit dan di kredit investasi. Menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Investasi pada PT Andalas bagian debit dan bagian laba atas PT Andalas kredit. Selanjutnya, membuat jurnal eliminasi. Yang pertama, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta, dividen diumumkan kredit 37.500.000 dan sisanya dikredit investasi pada PT Andalas. Yang kedua, mengeliminasi kepentingan non-pengendali. Bagian laba kepentingan non-pengendali 50 juta, bagian debit, kredit ada dividen diumumkan sebesar 12.500.000 dan sisanya kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, mengeliminasi saldo awal investasi. Investasi awal yaitu sebesar 1,2 M. Ditutup dengan saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial sebesar 300 juta. Dan sisanya kredit kepentingan non-pengendali. Mengeliminasi diferensial. Diferensial tadi jumlahnya 300 juta. Untuk persediaan dieliminasi sebagai beban pokok penjualan sebesar 50 juta, tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta, dan bangunan dan peralatan dikredit 60 juta. Yang terakhir, mengeliminasi beban penyusutan sebesar 5 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi ini diposting ke kolom eliminasi di kertas kerja konsolidasi, sehingga diperolehlah laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar 705 juta dan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.905 juta. Dari data tadi kita bisa menghitung kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Jumlah investasi awal 1,2 M untuk kepemilikan 75%, jadi rasionya 75:25. Laba bersih yaitu 200 juta, 75% untuk kepemilikan dan 25% untuk non-pengendali. Dividen 50 juta, 75% untuk kepemilikan dan 15% untuk non-pengendali. Amortisasi dari penjualan persediaan yaitu minus 50 juta dan penyusutan 5 juta. Investasi akhir yaitu 1.267.500.000 dan saldo laba yaitu 550.000. Kesimpulannya, sisi sebelah kiri sama dengan sisi lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai isu lain seputar konsolidasian. Isu lain seputar konsolidasian yaitu mengenai biaya transaksi terkait akuisisi. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti dalam PSAK 55 revisi tahun 2014 yaitu mengenai instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya, contoh dari isu lain seputar konsolidasian mengenai biaya transaksi terkait akuisisi. PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai 1,5 miliar. Atas transaksi pengakuisisian tersebut,
PT Nusantara mengeluarkan pula beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. PT Nusantara menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai par 1.000, maka PT Nusantara akan mencatat transaksi pengakuisisian ini sebagai berikut. Berikut ini jurnal pengakuisisian PT Andalas dan pengakuan biaya terkait akuisisi PT Andalas. Yaitu jurnalnya, investasi pada PT Andalasnya didebet, beban pengakuisisiannya juga didebet, di kreditnya kas, modal saham, dan premium saham. PT Nusantara akan mencatat nilai investasi sebesar 1.550.000.000, yakni berasal dari imbalan yang dikeluarkan ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek, yaitu sebesar imbalan yang dikeluarkannya sebesar 1,5 miliar ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek, yaitu sebesar 50 juta. Jadi total investasi pada PT Andalas yaitu 1.550.000.000 juta. Selanjutnya, beban pengakuisisian. Beban pengakuisisian di sini nominalnya berasal dari biaya jasa penilaian aset ditambah dengan biaya hukum dan akuntansi, yaitu biaya jasa penilaian asetnya sebesar 70 juta, sedangkan biaya hukum dan akuntansinya sebesar 80 juta. Jadi 70 juta tambah 80 juta hasilnya 150 juta. Beban pengakuisisiannya didebet senilai 150 juta. Selanjutnya, modal saham. Modal saham di sini diperoleh dari jumlah lembar saham, yaitu 1 juta lembar saham kita kalikan dengan nilai parnya, yaitu 1.000. Jadi 1 juta lembar saham dikali 1.000, yaitu hasilnya 1 miliar dikredit, yaitu modal saham 1 miliar dikredit. Selanjutnya, premium saham. Premium saham di sini diperoleh dari imbalan yang dikeluarkan senilai 1,5 miliar kita kurangkan dengan modal sahamnya senilai 1 miliar, yaitu 1,5 dikurangkan 1 miliar, yaitu 500 juta. 500 juta di sini kita taruh di kredit dengan akun premium saham. Selanjutnya, kas. Di sini senilai 200, yaitu selisih antara debit dan kreditnya ditambah, lalu selisihnya 200. Sehingga berikut ini jurnal pengakuisisian PT Andalas dan pengakuan biaya terkait akuisisi PT Andalas. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.